Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa, sahabat ASN Amanah. Jumpa lagi bersama saya Nes Agung Riyadi. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan tryout lagi untuk tes wawasan kebangsaan 2. Bagi teman-teman, mari kita semangat untuk belajar karena ujian seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan sudah berlangsung, dan untuk teman-teman CPNS nanti juga persiapan belajar dalam menghadapi ujian nanti. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa kenali dan teliti, fokus ke soal yang diminta. Teman-teman bisa langsung menjawab ya teman-teman ya, sekaligus belajar. Nomor 11. UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Silakan teman-teman menjawab dulu. Oke, kita bahas. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Maka jawaban yang betul adalah tanggal 18 Agustus 1945, yaitu yang C. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, E. Dewan Konstituante. Silakan teman-teman menjawab. Oke, kita bahas. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil. Nah, ini teman-teman berarti yang paling betul adalah PPKI yang C. Jadi teman-teman tidak boleh keliru ya tentang sejarah kemerdekaan. Sering-sering membaca sejarah kemerdekaan. Ada BPUPKI, Panitia 9, PPKI ya. Bisa melihat di materi-materi sejarah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan UUD 1945 alinea. Ayo silakan teman-teman bisa menjawab dulu. Alinea keberapa? Baik, kita jawab. Jadi jawabannya adalah alinea ketiga teman-teman ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi yang paling betul adalah alinea ketiga. Teman-teman tentunya sudah hafal ya pembukaan alinea 1 sampai 4, sehingga teman-teman nanti jika menemukan soal-soal yang berhubungan dengan alinea bisa menjawabnya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Setelah konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Sementara, jadi UUDS. UUDS mulai diberlakukan pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 27 Desember 1949, C. 5 Juli 1959, D. 15 Desember 1955, E. 17 Agustus 1950. Silakan teman-teman menjawab dulu. Baik, kita jawab pembahasannya. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Nah, ini terjawab sudah teman-teman ya. Jadi yang betul adalah yang E, 17 Agustus 1950.
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal A 4, B 5, C 3, D pasal 1 ayat 3, E pasal 1 ayat 1. Silakan teman-teman menjawab dulu. Baik, kita jawab. Jadi kalau pertanyaannya negara hukum yang mana, kita sepakat bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Teman-teman sekilas harus hafal mana pasal-pasal yang sering muncul di dalam tes CPNS. Baik, kita lanjutkan. Pada hakikatnya manusia adalah sebagai zon politikon, yaitu manusia sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang filsuf, yaitu, silakan teman-teman menjawab dulu. Baik, kita menjawab teman-teman. Aristoteles adalah seorang filsuf bangsa Yunani yang menyebut bahwa zon politikon yaitu manusia sosial. Jadi jawabnya adalah yang C, Aristoteles. Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga yaitu dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal... Ayo, silakan teman-teman menjawab dulu. Baik, kita jawab. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi, jawabnya adalah yang A. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran hongi. Yang dimaksud pelayaran hongi adalah, silakan teman-teman menjawab dulu. Baik, kita jawab. Pelayaran hongi atau ekspedisi hongi adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya, pelayaran untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Akhirnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal, silakan teman-teman menjawab dulu untuk soal nomor 19. Baik, kita jawab. Nah, PPKI Dokritsu Junbi Inkai bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai Insinyur Soekarno, beranggotakan kala itu 21 orang. Jadi jawaban teman-teman adalah yang A, 7 Agustus 1945. Perundingan antara Belanda dan Jepang di Indonesia adalah perundingan A. Linggarjati, B. Renville, C. Rumroyen, D. Bongaya, atau E. Kalijati. Silakan teman-teman jawab dulu pertanyaan nomor 20. Baik, sudah. Kita bahas. Perundingan Kalijati ditandatangani tanggal 8 Maret 1942. Dalam perundingan ini Belanda menyerah kepada Jepang. Perjanjian ini menjadi titik awal dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi teman-teman jawabnya adalah yang E, perundingan Kalijati. Nah, cukup sekian teman-teman untuk pembahasan TWK kedua pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lulus menjadi ASN di tahun 2021 ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses luar biasa.